Jarang ide mengetes bahwa sudah bersih atau tidak. Bawa jari manismu di depan mulutmu. Bau-bau idiolo. Si Pak noh. Nareko puas ni mak bawi bukan iti muta. Nalipe-lipe idilalet timue. Ulala. Nah, saya anak muda istapo dak guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu semangat nah. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad amma ba'd. Hadirin hadirat jemaah takziah sekaligus calon mati. Betul tidak? Yang tidak setuju pulang maki. Malam hari ini insyaallah materinya saya akan sambung. Kalau kemarin di tempat yang insya Allah tidak jauh dari tempat ini sudah dibahas tentang banyak ilmu, termasuk supaya meninggal anak-anak menjadi anak yang saleh dan salihah, maka insya Allah malam ini akan membahas setelah jenazah disiapkan untuk dimandikan. Wakafa bil maut wa'ida. Cukuplah kematian yang menjadi nasihat. Nasihat yang tidak bicara, nasihat yang tidak terdengar, nasihat yang tidak bergerak. Tapi lihatlah Pak Ibu, kenyataan pun akan bicara. Kita akan tergeletak, tidak berdaya sedikit pun. Ada orang yang tidak pernah membayangkan peristiwa itu, sementara kematian semakin dekat. Ada orang yang tidak pernah membayangkan dirinya sudah tak bernyawa, sementara itu pasti akan datang. Kalaulah kita memperhatikan diri ini yang semakin tua, apalagi yang mau dicari? Apalagi mau dicari, Pak Ibu? Agaklah disapa. Kata Nabi, likulli syai'in hasadu. Setiap sesuatu ada waktunya akan dipanen. Wa hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Dan masa panennya umatku antara usia 60 tahun sampai 70. Banyak di sini kuliah masa panennya. Apalagi waktunya milih panen ini. Di samping kiri juga. Rambut putih apa maknanya? Tiada lain dan tiada bukan sebentar lagi tubuh akan dibungkus dengan kain kafan. Mata pada saat maloloki begitu tajam melihat di kejauhan, tetapi pada saat tua tatapan itu tidak lagi jauh ke depan, tapi semakin dekat jaraknya. Nasabak kedai Allah Ta'ala ajak nukeng kita kuburan itu riolota. Betul tidak? Tubuh yang dulunya sehat Allah sudah cabut perlahan namun pasti. Nasabak nasur ni pong Allah Ta'ala ajak nasai joka menonton eletong. Monron-ron ini bola tak mengaji. Ada di sini yang biasa menonton eletong? Ulangi ada. Tak percaya kah? Wa kafabil maut wa'ida, cukuplah kematian yang menjadi nasihat. Lihat maki itu semua Bapak Ibu, lihat maki kenyataan akan bicara. Jenazah akan dipersiapkan, akan dilepas pakaiannya satu persatu, dan siapa yang berhak memandikan jenazah? Yang berhak memandikan jenazah
Kalau itu adalah seorang suami meninggal, maka termasuk yang punya hak memandikan suaminya adalah istrinya. Di mana tugasnya? Istri membersihkan itunya suaminya. Halo, mengerti tidak? Tugasnya itu istri, bersihkan itunya. Dalam kitab Al-Ibkar itu dijelaskan bahwa sunnah bagi istri memandikan suaminya. Tugasnya tempat itu. Tapi kalau istri yang meninggal, tidak disunnahkan laki-laki memandikan istri. No. Jadi protes, kami memang begitu. Kira-kira ada yang tahu jawabannya? Kenapa laki-laki kalau istri meninggal tidak disunnahkan memandikan? Ada yang tahu jawabannya? Ulangi, ada yang tahu jawabannya? Nggak tahu jadi di belakang. Jenazah dimandikan, almarhumah dimandikan. Pada saat jenazah dimandikan, perhatikan di situ mulai ada tanda kekuasaan Allah sebagai pelajaran bagi orang yang memandikan. Apa tanda yang Allah perhatikan? Jenazah tidak sedikit yang susah dibersihkan. Urina tak bukai, miti terutainna. Makanya Pak Ibu perbaiki. Kalau orang yang hidup, tainya kita kerja, kotorannya kita sentuh, masih tidak terlalu kotor. Tapi kalau jenazah kotorannya sangat busuk. Itu terjadi dan banyak terjadi. Banyak jenazah pada saat dimandikan tidak mau bersih pantatnya, mengalir terus tainya. Kenapa? Kadek mata dimacaka untuk tak tua. Mulai kenapa bisa terjadi ada jenazah meninggal pagi hari, siang sudah keluar baunya. Anda ambilkan parfum, anaknya semprot parfum, berulang-ulang parfum disemprot. Kalau memang tidak bersih waktu hidup, berhenti maki semprot, kika bau itu pasti keluar. Tapi ada orang meninggal dari pagi, tapi karena ditunggu anaknya yang menelpon, jangan dulu dimandikan orang tuaku, besok pagi baru ada pesawat. Maka ditunggu bermalam jenazahnya. Duhur atau asar mungkin besok akan dimandikan. Tidak ada baunya sedikit pun. Perbaiki satinja tak semua. Supaya tidak repot nanti orang mandikan. Satinja yang paling utama diperbaiki adalah jangan sampai sudah mohon maaf, keluarkan kotoran yang tidak bersih carata. Bu. Kalau boleh bertanya, apakah tandanya kalau sudah bersih apa tandanya? Coba menjawab Apa tandanya supaya kalau mati nanti tidak setengah mati orang mandikan Kalau mau kita tahu ini ilmunya, tanya Pak Imam yang selalu mandikan. Mohon maaf, pernah saya dapat jemaah Pak Imam di satu kompleks perumahan besar. Dia berkata, Ustaz yang kita ceramahkan, saya memang memandikan jenazah dalam keadaan kotor. Itu 85% jenazah saya sudah mandikan dalam keadaan kotor. Tapi buat apa ditunggu biar dimandikan 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tetap jimanetes tainya. Kan tidak mantona bersih waktu hidup. Mau begitu nanti kalau mati Mau perbaiki bisa tinjata. Yang dimaksud saya tinjak tata cara membersihkan, utamanya kalau sudah berak. Apa tandanya kalau sudah berak sudah bersih? Jawabannya yang pertama, pada saat cebo. Jangan berhenti cebo sampai ada tanda di sini bahwa sudah bersih maki. Jangan berhenti. Karonyotski. Kalau mau berhenti langsung itu nak kode kembali. Belum pagi bersih. Lanjutkan. Ustaz, bisa diperhatikan? Bisa. Bagaimana caranya diperhatikan? Semua yang hadir di dalam rumah dan di depan, pulang semua di rumah tak dulu berak. Jangan berhenti sampai ada dari dalam kode bahwa sudah bersih. Yang kedua tahapannya adalah perbaiki setelah kode ini sudah bersih. Ada kode yang kedua yang paling gampang.
Di antara 5 jari-jari yang digunakan membersihkan tempat kotoran itu keluar, ada jari yang fungsinya, tujuannya adalah membersihkan lubang itu. Lubang itu. Lubang mana? Itu. Lubang yang mana membersihkan tempat keluarnya? Jari ini. Jari ini tugasnya membersihkan. Jari apa namanya ini? Jari udah manisnya. Kata ibu jari dengan telunjuk. Ibu jari, bagusnya namanya di sampingku, jari manis. Tapi dia bilang, ibu jari, biar namanya jari manis. Tapi kalau berak itu tawana. Dia harus masuk membersihkan lubang itu. Sampai di mana masuk? Catat, jangan sampai di pertama mana yang genak kohe. Tak bucilai itu tata. Cedek nah, ini mah. Kira-kira kalau bisa masuk di sini lebih bagus. Yang penting tamat cedek supaya geruto-gerutonya. Yang akan memandikan jenazah nanti orang tuanya, perhatikan tugas itu. Jari ini caranya memandikan pada saat dimandikan orang tua itu tugasnya anak-anaknya. Kalau sudah bersih akan berhenti melakukan tugas itu, maka gampang dites. Agar sepat pelajaran ngede mengetes bahwa sudah bersih atau tidak. Bawa jari manismu di depan mulutmu. Bau-bau idiolo. Si Pak no. Dari kau puas nih mak bawi, bukan itu muta. Nalipe-lipe idilalit timue. Ulala. Nah, anak muda istapo, dak guys. Ada jemaah aku bilang, Ustaz, enggak apa-apa gitu aku praktekkan Ustaz. Baru 1 timba aku pakai, nama aku jilat-jilat tanganku. Kadang cobalah lo digeti. Ilmunya dibawa santai tapi hakiki ya. Kenapa Ustaz bawa santai? Banyak anak-anak gadis. Banyak anak muda supaya tidak merasa bahwa begitu Pak. 2. Setelah dianggap sudah bersih, karena kalau belum masuk ini jarita di mulut, belum pakai itu bersih, belum pakai. Dapat itu macaka. Lanjut. Jangan dulu ke sembahyang. Poin ketiga, bersihkan. Apa itu mau dibersihkan? Tulang sulbita. Supaya nanti dibangkitkan dalam keadaan bersih. Begitu banyak orang tidak tahu ilmunya membersihkan tulang sulbi. Padahal matuani. Bersihkan tulang sulbita kalau sudah kibera. Ibu-ibu tahu di mana tempatnya tulang sulbi? Tahu atau tidak? Tahu di tempatnya? Kada ton jemaah aku. Dia bilang, ditahu di tempatnya Bapak. Dia bilang, aku tahu Jina. Bilang, di mana tempatnya? Dia bilang, itu Bilang, yang mananya Bapak tempatnya? Dia bilang, itu Kadang-kadang panas ada Bapak yang mananya? Nasinya roros, tasnya kok subuh mewah. Kita di pesantren bahasanya tulang sulbi. Bahasa Indonesianya tulang ekor. Bahasa Bugis Makassarnya kiu. Cak kaki nih roh. Bagaimana caranya dibersihkan? Pakai jari ini boleh, jari ini juga bisa. Naik turun lalu dibaca ayatnya. Yakhruju min baini sulbi wat taraim. Tapi jangan dibaca besar suarata karena dalam mesaki. Sahabat tahu nak praktekkan sebentar di rumah subuh. Wadada melupus dana. Yakhruju min baini sulbi wat taraim. Maka dato mandakainna amin. Ilmu ketiga supaya dek nama kebut jenazah tak narekok mati. Sebelum saya sambung yang keempat, jujur maki, biasa kita dapat jenazah busuk sekali toh. Jujur maki, betul tidak? Dan busuknya itu tidak bisa diambil. Pakai bom mato, bagaimana caranya? Ya Allah ya Rabbi. Poin yang keempat, biasakan menutup lubang itu kalau sudah maki berak. Supaya tidak terbuka nanti pada saat mati. Bagaimana caranya ditutup?
Ada dua cara yang bisa disampaikan malam ini. Cara pertama, kelima jari ini disimpan pas di lubang itu. Tariklah napas, lalu berniat, ya Allah, tutupkanlah lubang ini apabila nanti tubuhku dan ruhku sudah terpisah. Tarik napas. Cara yang kedua, jari ini bisa disimpan di sini. Posit. Tahu posit? Di sana. Sini. Simpan lalu putar sedikit. Doanya kurang lebih sama. Ada yang mengajarkan sambil ditutup itu, bacalah ayatnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Alangkah beruntungnya orang-orang yang selalu membersihkan dirinya, dan alangkah ruginya orang-orang yang selalu mengotori dirinya. Alhamdulillah. Rutuk seki ilmu. Bagaimana? Sambung. Setelah dimandikan jenazah, setelah diwudukan jenazah, diangkat jenazah ke tempat kain kafan yang sudah disiapkan. Perhatikan tanda kedua umum terjadi. Peristiwa pada saat jenazah sudah dimandikan dan diberikan kain kafan. Lihat kenyataan yang berbicara. Begitu banyak orang kain kafannya tidak cukup. Kita kira. Sebelum dimandikan, diukur kain kafan yang akan disiapkan. Tapi setelah jenazah dimandikan, diangkat ke atas kain kafan. Kain kafannya tidak cukup. Ditarik dari atas, tidak sampai kaki. Ditarik dari kaki, tidak sampai di kepala. Apa maknanya itu? Ya, itu perlu daripada si Pak Ede. Pak Kato tahu masuk pajak tapi liwat si Pak no. Betul tidak? Saya ada jemaah, begitu saya ceramah seperti ini, saya tanya, apa memang itu kebiasaannya itu almarhum Pak Haji? Nah, saya Ustaz, tahu lihat mata saya akan agak mati nih jah. Jadi siapa yang si kek koe gilik koe? Oh, ada orang gilik di sini. Ulangin dah aja. Oh, ada lagi gilik, jangan ceramah. Jadi gili, alias sekets. Pelajaran agan hikmah pelajaran peristiwa itu pasti akan datang dari kode matodi pada cengi sipata. Apa boleh buat kain kafan mesti disambung-sambungkan? Padahal tidak perlu sebenarnya disambung-sambung kain kafan itu. Tapi mesti daripada malu semua keluarganya, daripada menjadi aib semua orang cerita yang datang. Tutup cepat, sambungkan saja. Nak kalau mau isi sambung. Setelah itu diangkatlah jenazah. Dan sebelum diangkat jenazah, hadis Nabi riwayat Imam Muslim berkata, jenazah sebelum diangkat, maka dia pun berkata, Qaddimuni. Itu kalau orang baik, begitu teriakannya. Orang yang saleh, dia akan berkata, anak-anakku, menantuku, cucuku, akan nak magati, loka di kubur aku. Tapi nareko ta macala kade memen adendra na genne kain kapana. De na lo tatuturi na wetun adendra dicemme. Maka agatosi naseng, jenazahnya akan berkata, ya wailaha aina tazhabu biha. Keluargaku, elok kalau ketiga, engkau mau bawa ke mana jenazahku? Jangan kau bawa, jangan kau angkat, jangan kau tinggalkan tempat ini. Yasma'u sautahu. Semua makhluk Allah mendengarkan teriakannya jenazah. Illal insan, kecuali manusia. Kenapa ya Nabi tidak diperdengarkan manusia yang ada di sekitarnya jenazah untuk mendengarkan sebagai pelajaran? Nabi bersabda, seandainya manusia mendengarkan jeritannya itu jenazah, la sa'id, maka dia semua akan pingsan. Kalau jenazah ini tidak ada yang angkat karena pingsan semua tetangganya, pakoga niro. Jadi mesti memang dengar ki. Pangkat itu tahu. Boleh ini di Mekah tapi si Pak Nalio kok doa. Di Mekah kowe. Ada iseng. Ada orang begitu. Taliwat-liwat si Pak nah. Termasuk itu orang yang taliwat-liwat si Paknya orang yang sombong.
Kalau orang sombong, apa kamu disombongkan? Terlalu banyak orang kaya raya tapi tidak sombong. Sudah beli mobil Ayla, sombong nah cicil lagi. Orang beli mobil Alphard 3 tidak cicil, tidak sombong. Kalau ada di sini karena sombong nasabah pangkat dan jabatannya, santai maki, banyak orang lebih tinggi pangkat jabatannya tidak sombong. Kalau ada di sini yang merasa sombong karena cantik, santai maki. Memang cantik usia 40 tahun, usia 20 tahun, masih manis di usia 30 tahun, masih oke di usia 40 tahun. Masih bisalah di usia 50 tahun. Tapi nak kok 60 tahun nih. Nama tua beda pipa nomor 10 dipakai di tona nalo cantik. Apalagi kalau sudah 70 tahun, lenyek nih sih natap pemicawa makanya anak muda ulala. Jadi santai, makanya apa yang mau disombongkan? Betul tidak? Diangkatlah jenazahnya dengan kalimat la ilaha. Sama-sama kita praktekkan. Saya memegang, anggaplah ini jenazah. Sama-sama Ki. La ilaha illallah. Bisa ulangi? Lopol pesat data. La ilaha illallah. Satu kali, bayangkan kita yang diangkat oleh keluarga kita. Coba mikir. Bayangkan kita yang diangkat sama-sama dari awal. La ilaha illallah. Waktu itu pasti akan datang. Tinggal menunggu giliran. Biarkan nih, loka di masih gede. Ya Allah ya Rabbi, subhanallah tabarakallah. Pak Ibu, kalau jenazah diangkat langsung ke masjid, coba maki perhatikan. Kalau orang salat duhur di masjid, nanti sudah salat duhur baru disalati, di mana disimpan jenazah ya? Di mana nih? Di depan atau di belakang? Ulangi, di depan atau di belakang? Karena engkau tidak lagi berguna sedikit pun untuk orang yang hidup. Nabi ya apa pangkat kalau hidup meninggal kita satupun orang yang mau persilakan simpangi di depan jenazahnya, di belakang taruh jenazahnya, di mundri ni taruh ya tuh Cina pilih pariolo yang aku pernah sembayang. Pelajaran apa mana yang dari Allah Taala? Pelajaran apa itu? Pelajaran supaya kita memperbaiki diri, tak jadi tompo, jak totak kaliwalimo. Termasuk istri jangan terlalu suka marah suamino. Halo, halo, tidak ada di sini suami istri yang selalu suka marah suaminya. Ulangin, tidak ada ji. Kau banyak montong istri selalu marah-marah suaminya. Bu. Istri itu paling insya Allah mudah jalannya masuk surga. Yang penting bagus kisolata, berbakti kepada suami tak, masuklah di pintu surga di mana yang ibu mau nanti. Yang penting berbakti, jangan selalu keruk-keruang kayak itu sana. Coba bertanya ke di dalam, tidak ada sini yang biasa marah suaminya. Ulangi, tidak ada. Jangan ada dusta di antara kita. Itu waktu ceramah Kak di situ saya sampaikan jemaah, itulah sebabnya kenapa laki-laki umumnya cepat tua dibandingkan istrinya. Kenapa? Karena suami selalu dimarah-marahin sama istrinya. Lihat maki bedanya kita, cantik-cantik semua tuh. Tapi lihat mi para suami yang duduk di depan dengan di belakang. Kita tanya, kamu masih nama anak kita. Amin kita tak pakai. Ayo. Bahagiakan suami, Bu, bahagiakan suami. Nah bilang, pas saya nak kena. Bukan jika kita nak kena.
Termasuk kita, Pak, bahagiakan istri, bahagiakan istri, bahagiakan istri. Ada dulu jemaah bilang, jangan hanya istri, Ustaz. Sekarang saatnya lagi suami digosok. Pak, adakah dosanya suami sama istri? Banyak. Salah satu dosanya suami sama istri, kalau ada uwana nasambunyi. Tapi itu Pak, kalau ada wanta disembunyi, mau maaf, kasih maki jurusnya, pasti na iseng beneta, pasti na tahu. Bilang gitu dulu Bu, betul tidak? Itu pernah saya ceramah di suatu tempat. Itu kasihan teman gajinya, sertifikasinya sudah dipegang sama istri. Yang dia harapkan adalah honor menguji kalau sudah menguji mahasiswa. Tapi istrinya memang hebat, luar biasa. Dia simpan honor itu dalam amplop di buku yang sudah tersembunyi dengan rapi, tertutup rapi. Tapi istrinya hebat sekali, naruntu irodoi ede. Tiba-tiba dia buka amplopnya lalu berkata, "Papa, uang apa ini, Papa?" Ya rolah kena deto nama susah, deto nama pikir dari tanah pikir, langsung kedah uang celaka itu mama. Pabatena aku sok beli muruntukmu pakai masih. Namanya kaya lena. Bu. Senangkan istri. Kita juga Pak, jangan pernah kasih begitu istri kita. Termasuk dosanya suami, sakiti hatinya istri. Mau maaf Pak di. Mega tuh tamat sumbaya tapi saya dapat dipedikat tina benena. Mega tapi dia kue komin range. Jangan lalu kita sakiti istri kita Pak jangki. Karena kita juga punya anak gadis. Bagaimana perasaan tak kalau anak gadis tak disakiti oleh menantu tak Pak? Sama gitu orang tuanya. Alhamdulillah. Itulah sebabnya Ibu. Salah satu amalannya supaya suami selalu sayang dan tidak ringan tangan kepada istri, cium tangan. Itu saya sudah ceramahkan di tempat sebelah. Alhamdulillah. Diangkat jenazah sampai di masjid lalu engkau hanya disimpan di belakang. Dan pada saat jenazah akan disalati, disitulah banyak orang yang menyanyikan pahala padahal sudah di depan mata. Pahala apa disia-siakan? Nabi sampaikan, "Man syahidal janazata yusalli alaiha falahu qirat." Siapa yang melihat jenazah lalu dia antar jenazah itu sampai disalati, maka falahu qirat, maka dia mendapatkan satu pahala qirat. Wa man syahidaha hatta ke depan, dan siapa yang telah mensalati jenazah lalu mengantar jenazah sampai ke kuburan, falahu qiratani, maka dia dapat 2 qirat pahala. Ya Rasulullah, mahwal kirat. Apa itu yang dimaksud dengan kirat ya Nabi Rasul? Nabi menjawab, mislul jabalainil azibain. Pahalanya seperti gunung Jabal Uhud. 2 ia peroleh kalau dia mengantar, mensalati, dan mengantar ke kuburannya. Bicara maki, kecil itu Jabal Uhud. Kecil atau besar? Ulangi, kecil atau besar? Jadi naku engka baja tolok disumbayang jenazahnya. Jadi menurut cerita saliwet tamaki. Masuki semua. Jangan tinggal di depan. Masuki. Pahala di depan mata. Masa mau disia-siakan? Bagaimana Bu? Halo? Mau kita salati jenazah atau kita mau disalati? Masuki salati. Kebiasa aku perhatikan laki-laki hanya mengantar jenazah. Di depan jing sambil begini. Padahal mensalati jenazah tidak lama. Kalau di sini ibu-ibu, bapak-bapak, berapa rakaat orang salat jenazah? Ulangi, berapa rakaat Pak? Kalau telah 9, 2 rakaat ji. 4 takbir. Akhirnya setelah disalati jenazah, diangkat kembali jenazah itu sampai ke liang lahat. Perhatikan peristiwa berikutnya yang ketiga yang terjadi pada jenazah. Kalau jenazah itu orang baik, maka semakin dekat jenazahnya sampai di kuburan, maka timbangannya semakin ringan. Tapi sebaliknya, kalau jenazah itu adalah jenazah anak durhaka, istri patotai sama suaminya, mohon maaf, tidak apa-apa disebut, dan suami yang banyak, maka semakin dekat jenazahnya dengan kuburan, maka jenazahnya bukannya tambah ringan, tapi semakin berat. Ada yang biasa angkat jenazah?
Perhatikan makin. Kenapa semakin berat? Karena dia tidak mau dimasukkan ke dalam liang itu. Jenazah sampai di tempat parkiran kuburan kalau naik mobil. Dan begitu diturunkan dari mobil dan pada saat diturunkan dari keranda mayatnya. Perhatikan peristiwa berikutnya. Tidak sedikit ada jenazah. Tadinya tanahnya cukup. Dan tidak pernah itu digali kuburan sebelum diukur panjangnya. Usahakan sejengkal bagian kaki lebihnya. Sejengkal bagian kepala lebihnya. Tapi tidak sedikit itu ada peristiwa ada jenazah. Kuburannya tiba-tiba tidak cukup. Bagaimana Pak? Betul tidak? Menurut. Kenapa tanah tidak cukup? Ada lagi peristiwa saya dengarkan dari teman sendiri. Dia berkata, Ustaz, seperti sinetron. Kuburannya tiba-tiba tutup dengan tanah. Rata kembali padahal sudah digali. Pelajaran apa itu, Bu? Pelajaran supaya dipadecengi si patah. Biar rajin salah kalau menjak si patah. Tidak terlalu lama jadi ceramah kah? Maita nih kabar dia? Udah jadi lama? Boleh lah. Kuburan tiba-tiba menjadi sempit. Apa boleh buat jenazah? Turunkan jenazah itu, turunkan jenazah itu. Begitu orang turun jenazah, siapa yang mesti turun? Seharusnya yang turun itu adalah anak-anaknya almarhum, almarhumah. Turun di bagian kepala, turun di bagian tengah, dan turun di bagian kaki. Perhatikanlah peristiwa berikutnya. Jenazah pada saat dimasukkan di dalam liang lahat, ada kondisinya yang sangat ringan, seperti bantal guling saja diturunkan. Dan ada jenazah yang diturunkan sangat berat, timbangannya berkali-kali berat. Itu supaya ibu-ibu semua tahu, begitulah keadaannya jenazah kalau tidak baik sifatnya. Tiba-tiba itu mungkin tadinya 50 kilo hilang timbangannya. Yang tadinya mungkin 50 kilo berubah menjadi 250 kilo. Tergantung amalan dan sifatnya. Dimasukkan ke dalam liang lahat jenazah. Tuntunan dari Nabi kalau jenazah dimasukkan dihadapkan ke Baitullah. Lalu dibacakan ayat di bawah. Siapa yang bacakan? Anaknya yang lebih sempurna. Dibaca sambil menghadap ke Baitullah. Apa dibaca? Ada di dalam Al-Quran, dalam surat Taha. Minha khalaqnakum, dari tanah engkau berasal. Ambilkan segenggam tanah. Bisa kita ambil di bagian atas, bisa juga di sekitar kepalanya. Wa fiha nu'idukum, dan sekarang engkau dikembalikan ke dalam tanah. Ambil kembali segenggam tanah ataupun segenggam pasir, lalu dibaca lagi, wa minha nukhrijukum taratal ukhra, dan kelak kita akan kembali dibangkitkan sekali lagi. Dan pada saat itulah kita semua bersama-sama di padang mahsyar. Peristiwa apa yang terjadi setelah itu dibaca, supaya semua yang datang ini tahu apa yang terjadi di dalam liang lahat. Tidak sedikit jenazah yang tadinya tuntunannya Nabi dihadapkan ke Baitullah, tiba-tiba na putar itu arena apa ingat dek nelok mangol di Baitullah. Bagaimana nih kalau begitu jenazah? Mungkin baru kita dengar itu terjadi di bawah itu di dalam liang lahat. Kalau tidak percaya Ki, tanya semua orang yang selalu kasih masuk jenazah. Tanya Ki, saya tidak tambah-tambah ke memang kenyataan. Tapi puang, menuk Ki pas kali mana nih ibu-ibu? Betul atau tidak puang? Ada orang berusaha menghadapkan ke Baitullah. Nah langge kasih utuh na jenazah. Biar diagai. Nah moto batu lopo ditaruh kru. Pasti na putar alena. Nah kuta menjak sipa. Kali ngaki. Supaya mending dipade-pade cengi si Pak Aga naruh kejadian aku pakoni rono. Karena Pak Imam juga tidak mau banyak orang yang lihat di bawah. Sudahlah, mari papannya, supaya tidak banyak orang yang lihat. Karena Pak Imam ataukah siapa yang mengurus di bawah yang tahu itu. Ya Allah ya Rabbi, barat itu magagat sama pakor keluarga tak ya Allah.
Subhanallah, asap betul-betul ada sebelum kuburan itu ditutup. Tidak mengantuk jadi ini? Tidak ada yang mengantuk? Kenapa Ustaz bertanya tidak ada yang mengantuk? Karena kalau ada mau ngantuk, yang pertama itu nanti diambil kembali menghadap kepada Allah yang mengantuk kok. Menangis ke? Jangki menangis tonga itu. Memang laki-laki kata perasaanku selembut kain sutra. Ulala. Maka berdoalah ibu-ibu, mohon maaf Budi, pada saat jenazah dimasukkan, jangan cerita. Jangan bicara pada saat jenazah dimasukkan, berdoalah. Kalau itu adalah nenek tak, kalau itu adalah tante tak, kalau itu adalah teman tak, doakan. Ya Allah, semoga jenazahnya sempurna menghadap Baitullah. Dan semoga jenazah kami juga ya Allah sempurna menghadap ke Baitullah nanti kalau dimasukkan di tempat itu. Doakan itu, kasihan. Diturunkan papan. Begitu papan diturunkan, langsung diangkat kembali tanah yang sudah tadi digali. Peristiwa yang paling kasar terjadi adalah kain tanah yang ditutupi kembali kuburan. Perhatikan nih, banyak yang tidak cukup tanahnya. Tapi pun, lopo bang, betul tidak pun? Kaliaki. Kenapa tanahnya tidak cukup? Nah, di bawah ada jenazah, di bawah ada papan, ada ruangan di bawah yang seharusnya tanahnya lebih, mestinya mak bumbungi. Tapi kenapa tidak cukup tanahnya? Saya tidak tambah, ada teman yang cerita kisah nyata keluarganya. Pada saat meninggal jenazah itu, diturunkan jenazahnya, 2 mobil trek. Kau ulangi, saya tanya, apakah betul 2 mobil trek dipakaikan tanah? 2 mobil trek Ustaz, tidak cukup tanah itu menimbun. Pertanyaannya, kenapa tidak cukup? Kenapa tidak cukup, Bu? Kita tahu itu mengerti maksudnya. Kenapa tidak cukup? Tergantung sifat. Itu yang paling gampang itu dilihat. Dah biasa sama gitu Bang Mita, biasa ki. Cuma tidak pernah diperhatikan bahwa ini masuknya ceramah dari Ustaz Ansar. Peristiwa-peristiwa saat jenazah sudah dimasukkan dalam lahat. Akhirnya orang pun satu persatu akan tinggalkan lahat kuburan. Tak satu pun yang akan tinggal menemani orang yang meninggal. Dan pada saat itu almarhumah yang sudah dikubur, dia melihat anak-anak meninggalkannya. Dia berteriak, wahai anakku, wahai anakku, wahai anakku, loka tega manengi kasihna. Dia panggil semua orang yang mengantarnya. Amure, cikali, tetangga, loka tega manengi. Dia baru terbangun dari mimpi-mimpi indah. Sekarang bukan di dunia, dia sudah dimasukkan dalam lahat. Itu terjadi nanti sama kita juga. Tidak ada orang mau temani kita. Kalau istri, suami akan pulang. Betul tidak? Betul tidak? Suami akan pulang. Ada jemaahku waktu meninggal istrinya sudah dikubur. Saya tanya, maka memang nih Ibu Haji, Pak Haji. Dia bilang, Ustaz. Tidak ada sedih-sedihnya mukanya. Dia bilang, kenapa tidak sedikit? Dia bilang, bagaimana mau sedih Ustaz? Nah itu dulu istriku waktunya tuh dah. Senang korona. Terus saya bilang, sakit apa? Memang Haji perempuan, Pak Haji. Dia bilang, Ustaz. Sambil dia merokok panjang. Langsung dia bilang, lama mantomi kau Ustaz, sakit. Santainya itu suami kalau istri meninggal. Betul tidak? Tapi kalau sebaliknya tahu suami meninggal, banyaknya istri sedih. Tapi sedihnya juga istri. Sedih buaya aja juga. Kenapa Ustaz bilang sedih buaya? Karena kebuktikan ada temanku. Setelah dikubur suaminya, dia berkata di atas pusara kuburannya, saya berjanji Ustaz,
Saya berjanji cintaku sehidup semati bersama dengan suamiku yang dikubur. Hilang rasa cintaku. Dan saya tidak akan pernah lagi menerima cinta laki-laki yang lain. Saya langsung bilang, sweet, sweet. 7 bulan setelah dikubur. Nah telepon si Karo Siloko. Ustaz, bulan depan tanggal sekian ada di jadwal tak kosong. Saya bilang mau ke apa? Dia bilang mau ke ceramah nasa pernikahan. Maka kadaka ingala boting Andrita tanureta. Nah bilang tanian riku tanya tanureku. Jadi kadaka siapa Pak? Dia bilang yang bicara iya. Saya bilang tidak diingai janji tak dulu di atas kuburannya suami tak bahwa tidak akan pernah menerima cinta laki-laki yang lain. Dengan santainya dia berjawab, hilap kak dulu Ustaz. Sekarang musim dingin, saya bertahan. Jadi biar juga perempuan begitu tonje. Ustaz, bahas tongi laki-laki, jangan dibahas laki-laki ya. Kadang laki-laki no. Betul tidak Pak? Aro, dia bilang betul. Tiba waktu malam. Peristiwa yang tidak pernah bisa tinggal diam adalah suara anjing melolong ketika tengah malam tiba. Diperhatikan ya, Rob. Tege koe monro kuburan ini, Pak. Di belakang. Jujur Ki, masih biasa Ki dengar suara lolongan anjing tengah malam. Yang suaranya tidak seperti umumnya. Beda toh, bisa bedakan toh. Suara anjing itu kalau ada orang dikubur tadi sore, ada tengah malam itu. Jam berapa dia bunyi? Jam 2 sebelum jam 3. Perhatikan Maki. Dia akan bunyi dan suaranya tidak seperti lolongan anjing pada biasanya. Si padai taumat terie, suaranya sangat menyedihkan. Tembus rasanya di hati. Bisa saya perhatikan contoh suaranya? Bisa? Tapi janji bilang persis anjing. Kama salto kak tuh. Kira-kira begini suaranya, lolongan itu di tengah malam. Senang nih dolong kikalingan nih. Karena ini ada maknanya. Kira-kira 3 kali. Tidak melebihi 7 kali. Dan tidak kurang dari 3 kali. Dia akan berteriak seperti itu. Di tengah malam jam 2 sebelum jam 3 subuh. Perhatikan ya. Apa maknanya suara lolongan anjing di tengah malam itu? Sebenarnya lolongan anjing di tengah malam itu ingin mengabarkan kepada orang yang masih mendengarkan, yang masih terbangun tengah malam itu. Bahwa dia berkata, Ya Rabbi, alangkah kasihannya anak cucu Adam yang tadi dikubur. Sekarang dia menjerit ingin dibangkitkan kembali karena dia baru sadar bahwa ternyata ia tinggalkan semua di dunia dan tak satupun orang yang mau temani. Dia minta ya Allah supaya dihidupkan kembali di dunia, tapi tidak akan mungkin dia akan hidup kembali di dunia. Sekarang dia menangis, meraung, menyesal. Rabbana absarna wa sami'na ya Allah wa sami'na, ku dengar kami teriakan orang-orang yang diasab ya Allah, wa absarna, ku lihat tom ya Allah, Rabbana besarna wastamina. Kuliah mi semua ya Allah, ku dengarkan mi semua ya Allah. Kuria mi Allah, ku dengarkan ya Allah. Parjina anak mal salian, kembalikan saya hidup di dunia ya Allah. Kembalikan saya hidup di dunia ya Allah. Bisakah orang bangkit kembali? Orang yang sudah meninggal tidak akan pernah bisa hidup lagi. Dulu di dunia engkau sia-siakan kesempatan beramal. Lalu engkau dalam kubur ingin bangkit, tidak akan pernah bisa. Orang yang sudah dikubur dia berkata, dunia adalah masa lalu dan tidak akan pernah bisa kembali ke tempat itu. Alhamdulillah. Saya pikir ceramahnya sudah cukup. Sudah ada mikode. Sekolah di. Ada mikode kat di belakang nasi Ustaz, marakwe pahe. Sambungannya ini ceramah adalah apa yang dilakukan oleh anak-anak almarhum setelah orang tua sudah tiada. Saya bahaskan salah satunya. Yang dilakukan anak-anak yang sudah meninggal orang tuanya adalah perbanyak doa. Doa apa yang dibaca? Paling tidak bacakan doa setiap sudah salat. Kalau
yang meninggal ibu ta sudah salat, bacakan Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Bercucuran air matamu nasabak deni taumatuamu. Yang bercucuran lagi air matanya, narengko nupa sia-siai emakmu riwantun natu kamase. Yang lebih tidak bisa tidur kalau waktu hidup liwat seke nalau kari taumatuana. Penyesalanmu tidak ada gunanya. Ambil itu uangmu, simpan itu uangmu di bank banyak-banyak. Magi dek muareme mengidoi waktu natuamu patomatuamu. Kenapa engkau tidak bawa haji umrah orang tuamu pada saat hidup? Jangan engkau menyesal. Jangan engkau menyesal. Betul? Doakan. 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 Dan salah satu doa terbaik, Abdul doa suratul Fatihah. Bacakan surah Al-Fatihah. Yang kedua, baru kita tutup, adalah anak-anaknya banyak-banyak bersedekah. Termasuk malam ini, sedekah makanan dan minuman. Itu sedekah. Yang makan dan minum pahalanya akan sampai kepada almarhum. Alhamdulillah. Ustaz juga makan, alhamdulillah. Besok malam ceramah lagi di Marus Taksia, dapat pahala almarhumah. Ku makan di sini dan begitu pulang biasa ada juga. Adakah? Ulangi, adakah? Ada dong sayang, ada. Jangan diambil hati, santai makin. Akhirnya satu kata kunci untuk kita semua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Pesan kepada yang sudah tua satu. Kepada ceng yang persiapan. Dek natu gagah kesempatan. Pesan yang masih muda, berbuat baiklah karena hanya kebaikan yang akan selalu diingat oleh orang lain. Kalau kita rajin berbuat baik, maka yang dapat kebaikan tak bukan kita langsung, tapi anak-anak tak. Bukan besok nak dapat ya anak-anak tak kebaikannya. 15 tahun yang akan datang nak dapat itu kebaikan tak. Kalau anak-anak tak baru SD semua 4 orang, berbuat baiklah. Karena yang dapat sebentar kebaikannya nanti akan dibalas oleh Allah pada saat kuliah dan cari pekerjaan. Orang yang pernah ditolong bapaknya, Allah akan balaskan melalui orang lain. Betul tidak? Ulangi, betul tidak? Jadi yang banyak uangnya, rajin-rajin kita berbuat baik. Karena anak tak itu sebenarnya yang kita tolong. Meninggal ki 20 tahun kemudian ada tangan orang kaya yang akan tolong itu anak tak. Kasih pak tak belum waktu tak tuh. Tapi nak kemejak si pak ki anak tak tuh matu mapedi. Mungkin ada orang yang tolong tapi nai sekada ye mak nai tiba-tiba kada bombe ku lebah. Maka ayo nih perbaiki diri kita. Wakafa bil maut wa ida, cukuplah kematian menjadi nasihat. Inilah yang bisa disampaikan. Bukan lamanya itu ceramah. Yang penting ada sesuatu yang masuk di hati dan bawa ki semua ilmu. Jujur ki, bosan tidak? Ulangi, bosan tidak? Nah, kita tidak bosan, saja bosan. Mohon maaf, inilah yang bisa disampaikan. Ceramah yang berlangsung malam Sabtu kemarin di Bolanai Pua Korea Liweng itu sudah bisa dilihat di YouTube. Dan ceramah malam ini juga bisa dilihat di YouTube. Apa namanya? Ansar Taufik. Lihat maki pangkaling angir tetangga tali seke. Nah, ada ilah seke kalinya ceramahnya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu